Penderita gagal ginjal dari tahun ke tahun terus meningkat. Data RSUD Ulin Banjarmasin, jumlah pasien cuci darah yang saat ini harus dilayani per bulannya mencapai 300 orang. Bukan hanya diderita orang dewasa, penyakit ginjal kronik juga merambah ke anak-anak. Namun, gagal ginjal yang diderita adik-adik tersebut bukan karena konsumsi obat sirup penurun demam, melainkan kebanyakan dari penyakit bawaan hingga terjadi komplikasi. Saat peringatan Hari Ginjal Sedunia, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin menyebut, gagal ginjal merupakan satu dari 4 penyakit tidak menular dengan biaya paling besar yang harus dikeluarkan pemerintah selain kanker, stroke, dan jantung. Penggunaan dana terbesar untuk biaya pengobatan yang ditanggung oleh pemerintah itu adalah salah satunya adalah karena gagal ginjal. Kita ketahui bahwa ada 4 besar penyakit yang katastrofik ya, yang bukan penyakit infeksi, yang mengeluarkan biaya paling besar. Pertama adalah kanker, jantung, stroke, dan yang kedua ginjal. Jadi dari sini kita dalam acara ini pertama-tama kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa sayangilah ginjal. Kemudian yang kedua, apabila sakit bisa permanen dan tidak bisa disembuhkan. Dan yang ketiga, biayanya mahal. Kemudian yang berikutnya yang menjadi beban dari masyarakat yang lain gitu ya, karena produktivitas akan menurun. Nah, sehingga penting mencegah sebelum sakit. Jadi itu tujuan utama kita melakukan acara ini, supaya menjadi pengingat buat kita semua. Masyarakat harus tahu bagaimana cara mencegah jangan sampai terkena penyakit gagal ginjal. Masyarakat harus tahu bagaimana merawat memelihara ginjal supaya tidak sakit, dan masyarakat juga harus tahu bagaimana ciri-cirinya sakit supaya tidak menjadi makin parah dan jadi gagal ginjal. Untuk tren peningkatan pasien dengan penyakit ginjal kronik sejauh ini memang terus meningkat angkanya. Untuk Rumah Sakit Ulin sendiri sampai dengan hari ini total kami melayani hampir 300 pasien cuci darah dalam 1 bulan. Nah, pasien ini artinya terus saja secara rutin menjalani cuci darah setiap minggunya, ada yang frekuensi 2 kali seminggu, ada yang 3 kali seminggu. Yang paling muda, anak-anak kita juga memiliki pasien gagal ginjal. Pasien gagal ginjal anak, betul, anak dengan penyakit bawaan yang disebabkan dengan sindrom nefrotik, ada yang menjalani cuci darah dan juga ada yang menjalani dialisis menopatia. Dan gara-gara obat sirup itu kan ada? Sejauh ini laporan dari daerah memang tidak ada yang melaporkan kejadian gagal ginjal akibat penggunaan obat sirup di Kalimantan Selatan. Tapi kebanyakan yang rentan usia berapa, Dok? Yang rentan usia antara 40 sampai dengan 60 tahun. Karena memang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyakit ginjal ini merupakan lanjutan atau komplikasi dari penyakit katastrofik yang lain, diabetes mellitus, hipertensi. Jadi kalau penyakit-penyakit tersebut tidak terkendali, tentunya akan berkembang menjadi penyakit ginjal kronik. Dalam momen Hari Ginjal Sedunia, salah satu pasien cuci darah berpesan agar masyarakat menjaga pola makan dan hidup sehat, terutama menghindari konsumsi makanan serta minuman instan, mengingat dirinya sudah 3 tahun harus bolak-balik rumah sakit untuk cuci darah dalam 2 kali sepekan, sulit untuk beraktivitas. Terima kasih, artinya ada perhatian dari pemerintah terhadap para pasien ginjal. Bapak sendiri sudah berapa lama Pak cuci darah di sini? Sudah 3 tahun lebih, 3 tahun setengah lah hampir. Seminggu bisa berapa kali Pak? Seminggu 2 kali seminggu, Senin Kamis. Waktunya pun ada 4 jam, 1 kali turun itu. Awal jadi tahu kena ginjal ini apa Pak? Awalnya ini apa namanya? Kalau bernapas tuh sesak, agak berat. Setelah dibawa ke UGD, setelah diperiksa, ternyata ada kaliumnya tinggi. Nah, jadi ada pelemahan fungsi ginjal. Ada penyakit bawaan juga sebelumnya kayak hipertensi? Ya, hipertensi dulu. Macam-macam penyebabnya biasanya pasien ini, kalau saya ini wajar hipertensi. Ada apa nih Pak? Cukup mempersulit aktivitas nggak Pak dengan harus cuci darah seperti ini Pak? Ya cukup lah, kita kan masih bekerja. Masih bekerja itu. Terus pagi kita cuci, habis itu kita kembali bekerja lagi. Selain mengedukasi masyarakat, peringatan Hari Ginjal Sedunia juga diisi dengan pemberian bingkisan kepada pasien gagal ginjal yang dilakukan rutinitas cuci darah di ruang hemodialisis Kamis pagi oleh jajaran Dharma Wanita
RSUD Ulin dan TPPKK Kalimantan Selatan. Selain itu juga digelar seminar awam deteksi dini penyakit gagal ginjal yang menjelaskan ciri-ciri serangan penyakit tersebut, diantaranya urin berbusa, mata, kaki atau tangan mengalami pembengkakan dalam jangka waktu cukup lama, sesak napas, dan mudah lelah. Epi Dwi Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.